moments, hearts grip tight in the silence. Fear of failure, fear of failing, fear the world might just ignore our calling. But what if faith could rise like dawn? Fear says you can't, but faith says stand. Fear says you're weak, but faith says He holds your hand. The voice of fear may echo loud, but faith speaks truth, bold and proud. When I am afraid, I will trust in you. Your word is true. Faith over fear, my battle cry. With Jesus near, I rise and fly. I won't be shaken, I won't retreat. With every heartbeat, fear's defeat. Faith walks forward where fear won't tread. I live by promises, not dread. Fear might be loud, but faith speaks louder. Faith declares victory before the war is won. So I choose faith over fear. Puji Tuhan, amin. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Kami siap memuji, kami siap menyembah hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. No
pujikan Tuhan, sebab Dia Allah yang besar. Haleluya. Sama-sama katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu, atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau kekuatan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami ingin membawa persembahan syukur kami. Apapun itu Tuhan, persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan, persembahan asyar Tuhan,
kami bawa ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, dan menjangkau banyak jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, happy Super Sunday. Welcome to LCF Lamongan Indah. Bersama saya Casey and this is iNews for this week. I Pray diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Yuk datang ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Halo adik-adik, ibadah Kids akan diadakan hari ini jam 9 di Akid Hall lantai 2. Doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Kamis secara online dan hari Sabtu di gereja. Bagi jemaat yang beribadah secara online, coba berikan persembahan melalui QR Code berikut. Discipleship Journey Batch 2 akan dimulai tanggal 10 Agustus 2025. Link pendaftaran dapat dilihat di grup WhatsApp gereja. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi Bapak Michael. Jemaat dihimbau untuk berperan aktif dalam perawatan gedung gereja dengan cara menyisihkan 10.000 tiang pintunya dan dimasukkan ke dalam amplop pembangunan. Mari berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan melalui divisi iShare. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi Ibu Marta. Demikian iNews untuk minggu ini. Ikuti terus perkembangan gereja melalui Instagram, YouTube, dan grup WhatsApp gereja. And don't forget, people is our mission, connect with God and make disciples. Life in culture. Selamat melanjutkan beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan buat setiap kita untuk menikmati kasih Tuhan. Kita boleh membuka mata kita pagi hari ini dan kita rasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu semua karena Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau sampai hari ini kita boleh menikmati berkat kesehatan, itu semua juga karena Tuhan. Amin. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara tetap berdiri tegak dengan iman percaya, meskipun badai itu begitu datang menerpa kita, kita tetap berdiri itu semua karena Tuhan. Amin. Dan satu hal yang kita percaya, Tuhan itu selalu bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan selalu limpahkan kebaikan, kemurahan, berkat buat setiap kita yang menaruh kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Amin. Biar setiap kita pagi hari ini boleh kembali mengingat betapa luar biasanya kasih Tuhan buat kita. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Segala sesuatu Tuhan berikan buat kita. Dan hari ini kita mau kembalikan semua kepada Tuhan. Kita mau nyatakan, kita percaya Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang percaya. Mari setiap kita Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Biarlah kita boleh memandang Tuhan. Hanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang terbaik dalam hidupku. Mataku selalu memandang wajah-Mu. Padamu ku percaya. Padamu ku berharap.
tengah-tengah kita, menopang kehidupan kita. Kau menuntunku di setiap waktu, yes, Kau yang menopang hidup kami. Tanganmu selalu menopang hidupku. Hanya Kau yang kami percaya. Padamu ku percaya, padamu ku berharap, ku sembah Kau hanya, nyanyikan nyanyian pujian, ku bernyanyi yes, sebab karena-Mu Kau ada, karena
memberikan segalanya yang terbaik untuk setiap kita. Yang selalu menopang kita ketika kita terjatuh. Tuhan yang selalu menghibur kita ketika kita sedang sedih. Tuhan yang memberikan kesembuhan buat setiap kita ketika kita sakit. Tuhan yang memberikan kekuatan, melimpahkan kekuatan buat setiap kita yang lemah. Itu semua bukti kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah pagi hari ini kita mau bawa mazmur pujian kita untuk Tuhan. Hanya pujian, hanya penyembahan kita mau kembalikan kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Tuhan saja segala kemuliaan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oh, kami
ciptakan kami untuk kami menjadi penyembah-Mu. Ini hati kami Tuhan. Kami persembahkan kami boleh menjadi penyembahan yang hadapan-Mu. Setiap kami di tempat ini menaikkan pujian syukur kami buat Engkau Tuhan. Setiap kami di tempat ini membawa kerinduan kami untuk memberi yang terbaik buat Engkau melalui penyembahan kami pagi hari ini. Kau disenangkan Tuhan oleh pujian setiap kami. Pujian yang keluar dari dalam hati kami. Satu hati, satu suara. Menyembah Tuhan yang satu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Selalu puaskan kami dengan kebaikan-Mu. Kau yang selalu memuaskan kami dengan kemurahan-Mu. Kau yang memuaskan setiap dahaga kami Tuhan. Sampai hari ini kami sungguh mengucap syukur. Ketika hari-hari yang boleh kami lalui, kami melihat ada Engkau yang campur tangan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengingat kembali betapa besarnya kasih-Mu Tuhan. Pertolongan demi pertolongan yang Kau nyatakan. Membuat kami sungguh percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tiada sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Setiap pencapaian-pencapaian yang kami alami itu semua juga bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Kami nyatakan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami tidak dapat jauh dari kasih-Mu. Kami tidak dapat lepas dari-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami sebagai tanda kami berserah penuh di hadapan-Mu. Engkau yang pegang tangan kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan ada di antara kami yang mengalami kelemahan, kegelisahan, kekhawatiran, Tuhan pegang tangan kami. Dan kami boleh kembali kuat di dalam Engkau.
kami boleh selalu tenang. Dalam kerinduan hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Pastor Teresia yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Yang menyampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami. Pengurapan-Mu, berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat kita kembali datang ke rumah Tuhan, beribadah di dalam bait-Nya yang kudus. Bapak Ibu, kita memasuki bulan Juli dan di bulan ini tema kita adalah faith over fear. Bagaimana kita memiliki iman yang melampaui rasa takut kita, ketakutan. Dalam hidup kita pasti pernah mengalami takut, ya. Takut itu wajar, itu reaksi psikologis, ya. Tapi kalau orang hidup dikuasai ketakutan, sehingga dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan, marah-marah, gitu. Nah itu yang udah nggak wajar lagi. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau memilih hidup dengan iman atau hidup dengan ketakutan, dikuasai ketakutan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita belajar tentang satu tokoh yaitu Nehemia. Bagaimana Nehemia mendapatkan visi Tuhan, ya, dan untuk menjalani visi Tuhan itu dia harus meninggalkan zona amannya. Di dalam Nehemia 2 ayat 1 sampai 5 kita akan belajar, kita akan membaca. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa Nehemia, dia waktu mendengar berita itu ya, bahwa Yerusalem udah dihancurkan, Yerusalem dibakar habis, dia jadi sedih. Tuhan taruh beban di hatinya. Ini visi yang Tuhan taruh. Dia jadi sedih, dia jadi muram, begitu. Dia jadi sedih, Tuhan kok bisa ya Yerusalem, kota yang kau pilih, kota di mana di dalamnya ada bait sucinya terbakar, semuanya terbakar. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dia sedih. Saudara, sebenarnya kalau Nehemia itu mau cari amannya, ya, dia bisa saja ngomong ke Hanani, ini ya yang tadi temennya yang ngasih tahu dia, wis gini aja wis, ayo kita bantu doa, ayo kita berpuasa, ini kan rohani tuh. Ayo kita berdoa sama-sama, ayo kita berpuasa supaya Tuhan menggerakkan
orang-orang yang ada di sana, yang sudah tinggal di sana untuk mau bangun. Saudara, waktu orang Israel dibawa ke pembuangan, kemudian mereka balik ke Yerusalem, mereka itu balik secara bertahap. Tahap pertama sudah pulang, bangun bait suci. Tahap kedua sudah pulang, ya, Ezra. Pada waktu Ezra itu pulang, Ezra itu membangun kerohanian mereka. Nah, orang yang pulang ke Yerusalem tahap pertama, tahap kedua, ini sudah ada di Yerusalem. Sedangkan Nehemia itu masih ada di kerajaan Persia. Dan dia punya kedudukan tinggi menjadi juru minum raja, kerja di istana. Walaupun dia orang buangan, dia kerja di istana. Saudara, ini satu kedudukan yang luar biasa menjadi juru minum. Jangan kita pikir juru minum cuma hanya ngeracik minuman untuk raja. Tapi pada zaman itu, juru minum itu bisa menjadi wakilnya raja untuk urusan ke luar negeri. Bapak Ibu kalau baca riwayatnya Raja Hizkia, waktu Hizkia itu ditantang oleh Raja Asyur, bukan rajanya yang maju, bukan panglimanya yang maju, bukan jenderalnya yang maju. Yang disuruh maju untuk menantang Raja Hizkia itu adalah juru minum agung Raja Hizkia. Jadi ini loh Bapak Ibu, seorang juru minum dia itu punya wibawa, dia bisa mewakili raja untuk urusan luar negeri. Saudara, ini satu kedudukan yang tinggi, satu kedudukan yang sangat diincar oleh pegawai istana yang lain. Bagaimana raja memberikan mandatnya, kepercayaannya kepada seorang juru minum. Nehemia itu punya kedudukan seperti itu, pangkatnya seperti itu. Tapi kita melihat Bapak Ibu, ketika dia dengar berita tentang Yerusalem yang jadi reruntuhan, dia sedih. Tuhan taruh visi di hatinya untuk bangun Yerusalem. Dia tidak mengatakan, ya wis tak bantu doa, wis tak puasa gitu. Enggak. Atau mungkin dia berkata, wis aku tak urun dana gitu ya. Aku kan pegawai istana, ya. Tak supply gitu. Mau butuh berapa tak supply kebutuhannya. Tidak juga. Dia bukan hanya cuma bantu doa, bukan hanya cuma bantu dana. Tapi dia terjun langsung ke Yerusalem, membangun kota Yerusalem. Dia bertindak menghidupi visi Tuhan. Saudara, dia berani keluar dari zona amannya. Kalau sampai dia itu ke Yerusalem, saudara, dia bukan ke Yerusalem itu 1-2 bulan loh. Beberapa tahun dia ada di Yerusalem itu. Saudara, kalau dia itu ada di sana, meninggalkan zona amannya, dia di Yerusalem, dia bangun tembok Yerusalem, resikonya apa? Kedudukannya sebagai pegawai istana raja, jabatannya yang tinggi sebagai juru minum, itu bisa dicopot, digantikan yang lain. Tapi dia mau. Karena apa? Dia mau hidup sesuai dengan visi Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan taruh visi apa toh di hati kita? Beban apa di hati kita? Tuhan taruh sesuatu di hati kita, beban apa, visi Tuhan apa yang Tuhan taruh di hati kita? Ayo kita hidupi visi Tuhan itu, walaupun untuk menggenapi visi Tuhan itu kita harus meninggalkan zona aman. Lah enak tinggal di istana atau daripada tinggal di reruntuhan Yerusalem. Lah enak di istana atau fasilitas lengkap, jabatan sudah tinggi daripada harus susah-susah ke Yerusalem, membangun tembok Yerusalem. Dan nanti kalau Bapak Ibu pelajari seluruh kitab Nehemia, itu dia menghadapi tantangan demi tantangan sampai dia itu diancam mau dicabut nyawanya, mau dibunuh dan lain sebagainya. Dapat apa Nehemia itu? Saudara, kalau dipikir dapat apa? Bangun tembok Yerusalem itu dapat apa? Apa untungnya buat dia? Tapi dia tidak mempertimbangkan untung ruginya.
yang dia pertimbangkan adalah visi Tuhan yang Tuhan taruh di hatinya. Bapak Ibu, ayo, visi apa yang Tuhan taruh di hati kita? Beban apa yang Tuhan taruh di hati kita? Mungkin Tuhan menaruh di hati kita beban untuk anak-anak. Sehingga ada Bapak Ibu yang jadi guru sekolah minggu sangat terbeban untuk anak-anak. Mungkin ada orang yang terbeban untuk mendoakan ponakannya yang belum dalam Tuhan. Gitu. Mungkin ada orang yang ada di antara Bapak Ibu yang Tuhan taruh visi di hatinya. Saya tidak tahu visi apa yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu semuanya. Masing-masing kita. Tapi ayo, kalau memang Tuhan sudah taruh visi itu di hati kita, sekalipun ada tantangan, ada masalah, ada ancaman, keluarlah dari zona aman, hidupi visi Tuhan itu. Sama, Musa juga sama. Saudara, Ibrani 11 mengatakan, karena iman, maka Musa setelah dewasa, menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ini saudara, Musa di istana, jadi anak angkatnya putri Fir'aun. Tapi kemudian Tuhan panggil untuk dia menjadi pemimpin orang Israel, membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Tantangannya luar biasa. Saudara, tapi Musa menganggap ini ya penghinaan karena Kristus itu kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Semua pengalamannya, jabatannya, masa lalunya yang jaya itu dia lupakan. Dia tinggalkan demi dia menghidupi visi Tuhan. Hidup sesuai dengan visi Tuhan. Saudara, ada tantangan, ada masalah. Tapi kalau kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, visi yang Tuhan taruh di hati kita, beban yang Tuhan taruh di hati kita. Saudara, tantangan mau seperti apa? Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang akan menyertai. Dan ketika kita hidup sesuai dengan visi Tuhan, saudara, ada kepuasan hati. Di sini itu ada satu kepuasan tersendiri. Beda halnya kalau kita itu hanya di zona aman. Ya memang gak ada tantangan, aman aja. Tapi saudara, Tuhan tidak ada satu kepuasan, satu sukacita yang Tuhan taruh di hati. Ketika kita itu berani keluar dari zona aman. Dan kita hidup sesuai dengan visi Tuhan. Dan kalau kita memang hidup sesuai dengan visinya, di sini itu ada kepuasan hati. Walaupun mungkin secara jasmani biasa-biasa aja. Nggak ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Tapi di sini ada satu kepuasan tersendiri. Saudara, dan yang kedua kita belajar. Ayo jangan menyerah. Kalau kita melakukan visi Tuhan, sekalipun berat kayak apa, jangan menyerah. Tantangannya sehebat apa ya, tekanannya sehebat apa, jangan menyerah. Ayo terus maju, jangan menyerah. Bapak Ibu, nah ketika mereka orang-orang ini yang dipimpin oleh Nehemia itu membangun tembok Yerusalem, ini bukan tembok rumah loh, itu membangun tembok kota. Dapat kita bayangkan betapa luasnya ya, betapa besarnya pekerjaan itu. Saudara, nah di tengah-tengah mereka lagi bangun ada tantangan. Mereka dimusuhi oleh orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria itu tetangganya. Saudara, dulu mereka adalah kerajaan Israel. Ini kerajaan Yehuda, mereka adalah kerajaan Israel. Sekarang
Ini mereka itu adalah orang Israel yang kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Jadilah orang Samaria, tetangga sebelah. Nah, tetangga sebelah ini yang memusuhi orang-orang Yehuda, kerajaan Yehuda. Dimusuhi, mentalnya dijatuhkan, dihina, mentalnya dijatuhkan. Kemudian mentalnya enggak berhasil dijatuhkan, diancam. Saudara, dan apa yang terjadi? Nehemia 4 ayat 10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudara, ini yang bangun udah mulai putus asa. Beda Bapak Ibu, bangun dari awal daripada ini diambrukkan terus habis itu bangun lagi. Itu lebih ekstra. Kerjanya lebih ekstra. Bapak Ibu yang renovasi rumah tahulah hal ini. Bapak Ibu yang beli rumah, yang bangun tahulah tentang hal ini. Bapak Ibu, bagaimana kalau orang itu beli rumah, terus habis itu bangunan lama diambrukkan, bangun lagi, atau ya itulah puing-puingnya itu harus dibersihkan dulu dan lain sebagainya. Itu baru rumah, belum satu kota. Bagaimana tuh puingnya itu begitu banyak, ngangkati. Saudara, waktu saya beli rumah yang di Melati ini, itu kan rumah lama, ya bangunan lama. Tembok sih enggak saya ambrukkan, temboknya enggak ambruk. Ini loh yang atap kuda-kuda, itu yang diganti, plafon tuh yang diganti. Kan diambrukkan ya atapnya, plafonnya. Puingnya itu Bapak Ibu untuk ngangkuti puing, buang puing itu bayar. Saya itu bayar. Satu kol itu kalau enggak salah 350. Lah saya enggak salah inget gitu ya, 350. Sekali buang itu 3 rit, 3 kali jalan. Bayangin loh, untuk buang itu, puing-puingnya itu 350. Iyalah 1 rit gitu, wes 350 ya wes. Saudara, kadang itu 2 kali jalan, 2 rit, 2 kali, kadang 3 kali, dan itu selama sampai renovasi itu berkali-kali itu. Hanya untuk buang ini, puing-puing itu. Saya menotal semuanya Bapak Ibu, karena kan enggak pakai pemborong. Saya enggak pakai pemborong harian. Saya menotal, mau beli apa aja saya total, saya simpan notanya, mau jasa apa aja saya catat. Itu ya Bapak Ibu, kalau untuk jasa buang puing-puing itu udah berapa juta yang keluar. Itu baru puing plafon tok. Belum kalau itu tembok dibongkar semua, itu baru rumah. Belum kalau itu satu kota. Makanya ini mereka itu ngomong, kekuatan ini para pengangkat ini udah merosot. Baru ngangkatin puing, belum bangun. Baru ngangkatin puing, belum bangun saudara. Mereka udah patah semangat, kok gak habis-habis puingnya itu ya. Kok gak habis-habis ini. Diangkati sampai mereka jenuh, sampai mereka udah merosot, udah patah semangat. Saudara, dan mereka udah hopeless, mereka katakan gak sanggup kami bangun kembali. Ngangkati aja udah capek, apalagi mau bangun, gak sanggup. Saudara, kadang-kadang kan kita ngalami kondisi di mana kita capek Tuhan. Kesel aku Tuhan, lah gini caranya capek aku Tuhan, aku gak sanggup. Kita menyerah. Udah Tuhan, aku sudah berusaha, aku sudah bekerja sekuat tenaga. Tuhan, aku sudah berusaha, lu Tuhan taat terhadap visi yang kau berikan aku. Tapi gak ada perubahan. Gak ada sesuatu yang berubah. Tuhan, gak sanggup aku Tuhan. Saudara, ayo jangan menyerah. Terus lakukan. Kalau Tuhan sudah taruh itu di hati kita,
beban itu sudah Tuhan taruh di hati kita. Berarti Tuhan tahu kita sanggup. Makanya kita dipilih. Saudara, berarti Tuhan tahu kita mampu, kita sanggup. Dan ternyata, saudara, bukan hanya cuman ini tok, tapi mereka yaitu mengalami serangan, diancam. Mau diserbu, mau diserang orang-orang yang membangun tembok ini. Oleh siapa? Ya ini, oleh tetangga, oleh orang-orang Samaria. Nehemia 4 ayat 16. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang membangun dengan bekerja dengan berikat orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Waktu mereka diancam, kalau ini pembangunan gak dihentikan, tak serang, saudara. Apa mereka berhenti? Enggak, Nehemia berkata maju terus, ya gitu. Jangan takut, gak apa-apa, maju terus. Jadi nanti ya kita buat, ada prajuritku yang akan berjaga-jaga. Tapi selain prajurit, ayo semua orang, itu kuli-kulinya itu, orang-orang rakyat yang mau membangun itu, di ikat pinggangnya itu ada pedangnya. Satu tangan itu untuk bangun, satu tangan pegang tombak. Saudara, pegang perisai. Coba lu bayangin sampai sebegitunya usaha mereka. Satu tangan bangun, ya mungkin nganui bata atau apa, satu tangan pegang tombak. Mereka berjaga-jaga harus ekstra seperti itu. Saudara, tapi mereka enggak nyerah. Dan ternyata dalam waktu 52 hari selesai pekerjaan membangun tembok. Bangun tembok 52 hari selesai, itu mujizat, itu anugerah Tuhan luar biasa. Bapak Ibu renovasi rumah berapa lama? Tergantung kan, tergantung kerusakannya, tergantung permintaan kita, kan gitu toh. Tergantung kerusakannya, tergantung permintaan kita, tergantung juga duitnya, kan gitu. Bapak Ibu ini ngangkati puing-puing, bangun tembok. Dan 52 hari selesai. Kadang-kadang Bapak Ibu, apa yang kita takutkan, beda-beda. Kadang-kadang fakta yang kita hadapi nanti, itu tidak seserem yang kita bayangkan. Kadang-kadang fakta yang kita hadapi nanti, ya, itu tidak semenakutkan apa yang kita pikirkan. Kita pikir gak sanggup, aku gak sanggup, kekuatannya udah merosot. Gak taunya dalam waktu 52 hari pekerjaan itu selesai. Walaupun di bawah ancaman, di bawah tekanan, selesai. Ini loh Bapak Ibu, campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan udah menaruh visi di hati kita, beban di hati kita, ayo jangan menyerah. Tantangan seperti apa? Ayo jangan menyerah. Saudara, apakah saat ini saudara juga ada masalah, tantangan yang hebat? Apakah kita juga seperti Nehemia dan anak-anak buahnya yang bekerja di bawah tekanan, yang mendapatkan perlawanan begitu, yang ancaman, ada orang yang mengancam kita, ada orang yang enggak senang sama kita, ada orang yang menfitnah kita. Jangan takut, ya. Jangan menyerah, maju terus, kerjakan terus. Bapak Ibu, kita itu takut banyak hal yang membuat kita itu takut. Tapi
ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, takut itu gak terjadi. Karena kita disertai Tuhan. Saudara, ada satu lagu yang luar biasa. Liriknya itu begini. Saya terjemahkan begini ya. Ada banyak hal, ada ribuan yang membuat aku overthinking. Ada ribuan hal yang membuat aku ketakutan. Tapi di hadirat-Mu, semuanya itu gak ada artinya. Ini loh Bapak Ibu. Ada banyak hal yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Tapi ketika kita ada di hadirat Tuhan, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan peneguhan, dan kita merasakan tangannya menyertai kita merasakan hadirat Tuhan. Kita merasa, iya ya, ngapain aku takut? Kan aku tidak sendirian. Kan aku ditolong Tuhan, kan aku tidak sendirian. Kan nanti Tuhan yang akan menolong, menyertai. Bapak Ibu, ini loh, Bapak Ibu yang bekerja sebagai sales, atau apalah. Ketika pimpinan itu menyuruh kita, ayo kamu kerja di sana. Saudara, mau hotel, mau transport, itu kan dibiayai sama perusahaan. Kan begitu, karena perusahaan yang nyuruh kita ke sana. Nggak mungkin toh kita kerja di sana terus semuanya pakai modal kita semua, semuanya pakai usaha itu kalau kita kerja sendiri. Tapi kalau kita kerja ikut satu perusahaan, kita diutus pimpinan kita, ayo kamu ke sana, ke kota itu. Saudara, semuanya dijamin. Transportnya, ya kan, akomodasinya lah, gitu, penginapannya, semuanya dijamin. Apalagi Tuhan, kerajaan surga yang memberi kepada kita visi. Bapak Ibu, tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi dalam pekerjaan? Ya, ayo jangan menyerah. Kalau kita orang benar, kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, orang mau cari celahnya, orang mau memusuhi kita, enggak apa-apa. Jangan takut, ayo tetap kerjakan. Kita ditekan, kita diancam, kita begini, enggak apa-apa. Saudara, mereka mau mengancam, mereka mau menfitnah, mereka mau mengatakan apa-apa, enggak apa-apa. Udah jangan bingung, jangan overthinking, jangan membuat kita sedih, takut dan lain sebagainya. Maju terus, enggak apa-apa. Tetaplah bekerja, tetaplah ada di jalan Tuhan. Saudara, dan kita melihat yang ketiga, extra miles. Extra miles itu usaha yang lebih. Tuhan menyuruh kita berjalan segini, kita berjalan ekstra. Perusahaan menyuruh kita melakukan ini, kita melakukan ekstra, gitu ya. Usaha yang ekstra. Lebih baik lagi, usahanya lebih baik lagi. Tuntutan perusahaan cuma segini, tapi kita melakukannya dengan ekstra. Gitu. Wow, kalau kita ada di jalan Tuhan, kita bisa seperti ini, extra miles. Saudara, Nehemia 6 ayat 9. Karena mereka mau menakut-nakutkan kami. Nah ini loh, diancam, ditakut-takutin gitu ya. Mereka mau menakut-nakutkan kami. Pikirnya, mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Jadi kalau diancam, ditakut-takuti, nanti mereka ketakutan, gak berani bangun, nanti pekerjaan itu terbengkalai. Tapi perhatikan, tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Saudara, ini loh Bapak Ibu, kalau ada perkataan-perkataan negatif yang ditujukan kepada kita, yang mau melemahkan kita, gitu ya, yang mau menjatuhkan mental kita, ayo jangan mutung, ayo jangan ketakutan. Tujuannya ini adalah supaya kita takut, terus kita mundur, nyerah. Ayo jangan takut, terus bekerja, terus lakukan. Saudara, ini extra miles. Ditakut-takutin malah tambah bekerja sekuat tenaga. Diancam malah bekerja sekuat tenaga. Ini namanya extra miles. Bapak Ibu,
Mungkin dalam dunia kerja kita ngalami, aku dicurangi sama temen, sama rekan kerjaku. Bosku itu gak adil sama aku. Kita diperlakukan seperti itu, gak apa-apa. Saudara, jangan kemudian itu membuat kita lemah, itu membuat kita putus asa, menyerah. Tapi kita harus justru berusaha sekuat tenaga, extra miles. Justru ditakut-takutin, dia malah justru kerja sekuat tenaga. Ini namanya anak Tuhan, seperti itu. Bapak Ibu, ayo dalam hidup kita pasti menghadapi tantangan lah. Kita pasti pernah dicurangi, kita pasti pernah dikhianati, ditakut-takutin, diancam, ya, supaya tertekan, supaya mentalnya jatuh. Gak apa-apa, maju terus. Gak apa-apa, justru kita harus bekerja sekuat tenaga. Nah, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia 6 ayat 3. Nih ya, musuhnya Nehemia, orang yang berusaha menggagalkan Nehemia membangun tembok. Itu dia berusaha dengan segala macam cara. Gitu ya. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Jadi Nehemia itu difitnah. Nehemia, kamu mau melakukan ini ya, gini. Kalau kamu seperti itu, namanya kamu itu menajiskan bait suci. Namanya kamu itu, pokoknya dia berusaha untuk difitnah. Nah, saudara, ketika Nehemia mendengar fitnaan itu, Nehemia itu disuruh, yuk, kumpul, klarifikasi, benar enggak berita itu, gitu kan. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia 6 ayat 3 mencatat. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Saudara, fitnaan, kata-kata yang gak enak di telinga Nehemia, itu dianggap Nehemia apa? Receh. Gitu. Dianggap apa? Receh. Buat apa aku mendengarkan itu? Aku itu sedang melakukan suatu pekerjaan besar. Saudara, dia mau fokus pada visi Tuhan, bangun tembok itu. Aku udah mau ngurusin receh-receh seperti itu, mau fitnaan. Saudara, sampai mereka itu karena menfitnah gak bisa gitu ya. Terus nakut-nakutin, gak bisa. Akhirnya mereka itu menyuruh nabi-nabi yang ada di sana untuk memberikan nubuatan palsu kepada Nehemia, supaya Nehemia itu berhenti membangun tembok. Sampai sebegitunya loh, saudara. Jadi siapa-siapa orang yang dianggap sebagai nabi, itu dideketin, disuap untuk memberi nubuat palsu. Supaya Nehemia itu menghentikan pekerjaan itu. Tapi Nehemia mendapatkan kepekaan dari Tuhan. Ini bukan suara dari Tuhan. Tuhan tidak berbicara melalui dirinya. Dan Nehemia fokus. Saudara, kadang-kadang ketika kita mendengar fitnah orang, kita diadu domba oleh orang. Apa yang kita lakukan? Klarifikasi, kan gitu kan? Klarifikasi, aku udah kayak begitu kok, aku gak seperti itu kok. Dan semakin diklarifikasi itu semakin blunder, masalahnya tambah bulet. Saudara, makin diklarifikasi, makin banyak bicara, makin banyak masalah. Saudara, Nehemia ngomong, aku sedang melakukan suatu pekerjaan besar. Aku gak bisa datang. Gak mau dia klarifikasi, terserah. Kamu mau menganggap aku ini, nganggap itu, aku apa, terserah. Aku gak mau nganggap fitnaan itu. Terserah, saudara. Dan dia fokus pada visi Tuhan. Bapak Ibu, ayo, kita pasti pernah lah juga ngalami omongan-omongan yang miring tentang diri kita, gitu kan? Omongan-omongan yang miring tentang diri kita, perkataan-perkataan yang gak enak didengar, udahlah. Hati gak perlu capek ngurusin itu, gak perlu klarifikasi, udah gak usah diurusin itu, receh. Kita sedang
hidup kita, hati kita, waktu kita adalah untuk melakukan visi Tuhan. Fokus aja melakukan satu hal. Gak usah ngurusin receh-receh yang lainnya, fokus aja melakukan satu hal itu. Saudara, dan Tuhan akhirnya mengingat dan mencatat nama-nama orang yang terlibat di dalam pembangunan itu. Nehemia 3 ayat 1-3. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun. Berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancingnya dan palang-palangnya. Ini baru saya baca 3 ayat. Itu kalau sampai 1 pasal, itu detail sekali dicatat oleh Nehemia. Siapa-siapa yang bangun tembok, yang mendirikan pintu, pengancing-pengancing, siapa aja, dicatat semua. Saudara, ada seorang keluarga yang gak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua. Ya anak perempuannya itu disuruh bangun kota. Saudara, anak perempuannya itu ikut bangun. Dan namanya itu dicatat. Ada lagi yang pekerjaannya itu sebagai tukang emas. Ya. Pengrajin emas ikut bangun. Saudara, ada lagi yang bupati ikut bangun. Ini imam besar ikut bangun. Mereka semua dari berbagai macam status sosial, pekerjaan, mereka membangun tembok itu. Dan dicatat secara detail oleh Nehemia. Tuhan mengingatnya. Saudara, ini mereka membangun tembok. Bapak Ibu, Tuhan itu juga akan mencatat kita, mengingat kita. Bila kita itu peduli dengan rumah Tuhan. Saudara, rumah Tuhan ini adalah rumah Bapak kita. Rumah Bapak. Bapak Ibu, kita enggak hidup di zaman Nehemia yang semua orang harus terlibat di dalam membangun. Sampai yang perempuan juga ikut jadi kuli bangun. Latar belakang apa pekerjaannya semua ikut bangun. Kita enggak sampai sebegitunya. Tapi ayolah belajar peduli dengan rumah Tuhan. Dimulai dari hal sederhana. Peduli terhadap kebersihan rumah Tuhan. Saudara, ini rumah Bapak kita. Bapak Ibu, ayo belajar peduli terhadap kebersihan rumah Tuhan. Bapak Ibu kalau datang ke gereja ini bersih. Kalau pulang tinggalkan pintu gereja itu juga harus bersih. Bapak Ibu kalau tadi di gereja makan permen atau tisu, buanglah di sampah. Kalau buang tisu itu ya tenanan sampai masuk ke tong sampah. Saudara, saya harus ngomong seperti ini karena apa? Kadang saya merasa jemaat harus diingatkan tentang kebersihan. Kita nggak sampai sebegitunya loh, bangun seperti itu loh. Tapi ayolah tentang kebersihan rumah Tuhan. Jangan seenaknya sendiri, Bapak Ibu. Peduli terhadap rumah Tuhan. Saudara nggak ikut nyapu, nggak ikut ngepel ruangan ini, tapi minimal Bapak Ibu jaga kebersihannya. Ya, jangan tisu itu ada di lantai, di bangku lah, apalah. Ayo buang di tong sampah. Buang itu ya beneran buang. Jangan seringkali saya lihat di toilet cewek gitu ya. Maaf kalau saya ngomong. Buang tisu iki blang, blung. Gak di tong sampahnya. Loh kalau memang lempar tisu gak pas tong sampah, yo ambilin lagi, yo buanglah masuk kantong sampah. Sampai aku yang seringkali memunguti tisu-tisu yang berserakan di sekitar tong sampah. Tak punguti, tak masuk kantong sampah. Saudara,
Aduh, ayolah, jangan seperti itulah. Saudara, kita yang buang nggak sampai nganu, masa orang lain yang suruh buang. Yang suruh, jangan karena berkata pikir, kan ada OB, jangan punya pikiran seperti itu. Ini adalah rumah Bapak kita. Kalau kita peduli terhadap kebersihannya, Tuhan itu akan mengingat. Saudara, ayo di toilet itu, kalau memang itu memang airnya mati, ngomong. Jangan terus airnya mati, ya udah nggak usah disiram. Ya jangan seperti itu, ngomong. Ngomong sama siapa saja, ngomong sama Doni, ngomong siapa saja, ngomong sama Abed, tolong ya airnya mati, nanti mereka akan mengusahakan. Mungkin lupa tandon atas itu enggak mati, kosong, sehingga air, ya udah ngomong. Jangan kemudian wis gak disiram, jangan. Berapa kali saya lihat itu toilet duduk, yang harusnya untuk duduk, itu ada cap sepatu. Sampai aku tuh ngamati loh, iki sepatunya anak kecil apa anak dewasa yuk. Mama, sampai nangkring begini di toilet duduk, kebuangetan iki ibu-ibu iki. Kebuangetan loh, sampai seperti, tapi ada cap sepatunya. Saudara, apa mungkin noniknya itu diajari ya? Nok, lah di toilet duduk itu kamu nangkring duduk ya jangan sebegitunya toh. Kalau memang merasa nggak nyaman ya itu dilapi dulu pakai tisu basah, tisunya itu pakai dikasih sabun dilapi. Kalau tetap nggak nyaman ya pulang gitu toh. Saudara, jangan enak di dirinya nggak enak di orang lain. Saya mau dulu, loh kok ada stempelnya sepatu. Ya ampun, berapa kali aku tuh harus nganuin sabun tak lapi gitu yang gak hilang-hilang loh itu kalau stempelnya sepatu itu. Gak hilang-hilang loh saudara. Ayo toh, Bapak Ibu minum apa? Nanti sedotannya nempel di pot bunga lah. Nempel di mana lah, di pagar lah. Sampai wes gak usah pakai pot-pot bungaan, wes gak usah. Wes semua pot bunga. Wes gak ada lagi pot bunga di gereja daripada pot bunga isinya sedotan. Kan gitu. Wes ora usah pot bunga. Nanti gak gitu di ini samping sini. Apalah tisu lah. Aqua lah. Wah, kalau itu yang melakukan volunteer, dosamu berlipat kali ganda. Kalau itu yang melakukan volunteer, aduh ya Tuhan, ya Tuhan. Saudara, Bapak Ibu tahu ya, sekarang ini gereja lagi dicat. Lagi dicat. Saudara, dicat. Nanti bakalan ini, genteng ini juga akan dicat. Saudara, ini awning itu akan diganti. Dan nanti terakhir itu pos satpam itu juga akan diganti. Karena pos satpamnya itu miring. Bapak Ibu, 60-70% itu didanai oleh donatur. Dan sisanya dari kas pembangunan. Kas pembangunan itu dari mana? Dari ini loh, uang kita, persembahan pembangunan itu loh Bapak Ibu. Persembahan pembangunan yang ada tayangannya, ayo 10.000 per minggu. Saudara, untuk pemeliharaan rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan ini adalah rumahnya Bapak kita. Nah, kalau rumahnya Bapak kita ya, rumah orang tua kita sendiri, ayolah dijaga kebersihannya. Gitu ya. Saya itu sejak dari kecil, sejak dari sekolah minggu, dari kecil. Kalau dulu saya ibadah itu di gereja yang ibadahnya itu durasinya 2,5 jam. Karena khotbahnya tok 1,5 jam. Khotbah tok itu 1,5 jam. Jadi saudara, karena khotbahnya 1,5 jam, saya itu sambil makan permen gitu ya, ben gak ngantuk gitu ya. Apalah manisan, ben gak ngantuk. Enggak apa-apa, sama papa enggak apa-apa. Tapi begitu keluar, papa langsung ngomong, ayo. Bungkus permennya dikantongi, tisunya dikantongi, buang di tong sampah. Jangan buat rumah Tuhan jadi bungkusnya tisu dan permen-permenmu itu. Ayo Bapak Ibu, kenapa?
Papa saya belum jadi pendeta waktu itu. Tapi papa saya itu menanamkan, papa itu menanamkan, ini rumah Tuhan, harus bersih. Dan mari itu mindset kita juga sama. Di mana-mana rumah Tuhan itu harus bersih, rumah ibadah itu harus bersih. Ini rumah Bapak kita. Saudara, ketika kita itu peduli, Tuhan itu mengingat dan Tuhan mencatat. Kita sampai pada kesimpulan. Hiduplah sesuai dengan visi yang Tuhan taruh dalam hatimu. Ya, Tuhan taruh visi apa dalam hati kita, beban apa dalam hidup kita. Ayo, kita mau menghidupinya. Jangan menyerah saat menghadapi tantangan. Tantangan sehebat apapun, masalah yang kita hadapi, jangan itu membuat kita jadi lemah, jangan menyerah. Tuhan mengingat orang yang ikut, orang yang mau peduli, ikut serta dalam visi besar Tuhan. Amin, firman Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang belum mendapatkan hosti dan anggur bisa mengangkat tangan dan petugas akan melayani. Sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita angkat hosti. Ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Ketika pada malam, ketika Yesus diserahkan, Dia mengambil roti itu, mecah-mecahkannya dan membagikannya kepada para rasulnya sambil berkata, "Terimalah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu." Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari sama-sama kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan itu tinggi. Ini adalah darah Kristus, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk menebus segala dosa kita. Segala dosa, sakit penyakit, kutuk dan kelemahan sudah ditanggung oleh darahnya. Dan melalui darah Yesus kita beroleh jalan
pengampunan menuju Bapa di surga. Sekalipun dosa kita merah seperti kain kirmisi, akan menjadi putih seperti salju oleh pengampunan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari sama-sama kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan visi yang Tuhan taruh di hati kami, beban yang Tuhan taruh di hati kami. Sekalipun kami menghadapi tantangan dan masalah, tetapi Tuhan itu tidak akan melemahkan kami. Kami akan semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu dan pernikahanmu, pekerjaan dan keuanganmu, kesehatanmu dan pendidikanmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada